satu yang ingin aku sampaikan sih sebenarnya jangan nunggu momen aja gitu loh, jadi coba aja dulu gitu, coba aja dulu. Masalah karena nantinya kita berhasil tuh ketika ada kesempatan dibarengin sama kita tuh mampu untuk ambil kesempatan itu. Jadi jangan minder kalau misalnya emang kamu tuh bukan anak organisasi, misalnya anak ormawa gitu, nggak apa-apa. Yang penting kamu emang ngasih tahu nih, aku lo aktif, tapi emang aku bukan aktifnya di ormawa kayak gitu. Mungkin dari Putri? Maaf, mungkin dari Wiwit. kita tetap fokus ya. Halo Soulmate, kembali lagi di POMED, Podcast Medikom. Kenalin, aku Prima yang kali ini berkesempatan untuk jadi pemandu Podcast Medikom kali ini. Nah, kali ini kita tentu aja nggak berbincang-bincang sendiri, karena hari ini kita udah kedatangan tamu yang super duper kece banget. Langsung aja kita sambut bintang tamu kita hari ini. Silakan. Hai semuanya. Kenalin, aku Putu Astri Wiraputri, bisa dipanggil Putri. Aku dari manajemen angkatan 2019. Aku dapat kesempatan untuk meraih beasiswa dari Bank Indonesia atau biasa dipanggil Genbi. Dan aku Gusti Ayu Putu Wiwit Sukmayanti, aku angkatan 2021 program studi S1 akuntansi, dan aku kebetulan tahun kemarin dapat sebagai awardee beasiswa unggulan. Terima kasih. Nah, itu tadi perkenalan kedua bintang tamu kita, di mana Wiwit sama Kak Putri akan membagikan informasi-informasi mengenai topik podcast kita kali ini. Nah, jadi tema podcast kita kali ini itu adalah beasiswa, khususnya itu beasiswa prestasi. Nah, seperti yang kita tahu, kalau beasiswa itu tuh adalah sebuah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada siswa ataupun mahasiswa untuk melanjutkan pendidikannya. Nah, pemberian beasiswa prestasi ini biasanya tuh selalu berkaitan dengan prestasi mahasiswa. Nah, jadi hari ini kita bersama Wiwit dan Kak Putri akan membicarakan dan ngobrolin banyak hal nih seputar beasiswa prestasi ini. Sebelumnya kita dari LPM Medikom udah nyiapin beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh Wiwit sama Kak Putri. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Jadi kan awal mula Kak Putri sama Wiwit itu bisa tahu dan akhirnya lulus di beasiswa yang didapatkan sekarang itu kan pasti awalnya tuh karena tahu informasi kayak gitu. Nah, dari mana sih awal mula kakak bisa tahu informasi itu? Dari kayak misal media sosial, teman, ataupun dari siapa kayak gitu. Mungkin bisa dijawab pertama oleh Wiwit. Oke, mungkin aku izin jawab pertama dulu Kak Putri. Jadi kalau semisal tahun lalu teman-teman mungkin ingat itu banyak kita tentang pandemi kayak gitu kan ya. Jadi benar-benar yang kebetulan tahun lalu itu aku juga lulus SNM. Jadi kayak ada masa-masa tergabut lah dalam hidup tuh. Jadi waktu itu tuh aku coba terlalu sering bahkan mungkin ya scroll TikTok kayak gitu. Jadi waktu itu lagi hype tentang beasiswa unggulan, dan sebenarnya aku nggak begitu ngeh tentang beasiswa unggulan itu kayak gimana, cuma pas lihat benefitnya, wah kok bagus banget kayak gitu. Dan kebetulan ternyata kakak alumni aku dari SMA 4 Denpasar juga tuh ada yang udah jadi awardee-nya tahun lalu. Jadi mulai dari sana mulai scrolling lagi, dan sayangnya kalau mungkin teman-teman tahu ini juga sedikit juga bukan keluhan ya, cuma kayak disayangkan banget beasiswa unggulan tuh agak sedikit gitu minim banget informasinya, mulai dari Instagramnya juga kurang up to date gitu. Jadi benar-benar harus yang kalau dulu aku rekomendasiin tuh dari YouTube tuh banget membantu. Jadi kayak coba di searching aja bagaimana pengalaman mereka. Jadi benar-benar media sosial sih yang bantu aku buat tahu. Berarti Wiwit tahu informasi awalnya itu dari media sosial ya, kayak gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya dari Kak Putri. Kalau aku sih lebih ke di lingkungan ya, karena di FEB kan udah lumrah banget lah sama Genbi, kating-kating aku, angkatan aku juga udah banyak banget ikut Genbi, karena di Genbi ini emang mitranya itu sama UNUD salah satunya kan. Jadi emang setiap tahunnya akan ada nih mahasiswa Genbi yang direkrut dari UNUD kayak gitu. Apalagi kita salah satu prodi yang di FEB ini yang prioritas lah dari BI. Jadi
aku tahu informasi dari lingkungan. Selain itu kayak dukungannya media sosial, karena kayak misalnya syarat-syaratnya apa aja sih yang perlu didaftarin, karena setiap tahun tuh mungkin beda-beda syaratnya. Jadi itu yang harus diupdate di media sosial gitu. Jadi lebih dari lingkungan sendiri sama di media sosial gitu. Berarti intinya itu yang paling penting tuh dari media sosial kayak gitu ya, karena di sana yang terupdate kayak gitu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya itu apa sih motivasi dan juga alasan kakak sama Wiwit itu bisa meraih beasiswa ini? Artinya awal mula motivasinya ikut bisa daftar gitu kayak gimana? Mungkin dijawab sama Kak Putri juga sekarang. Oke, kalau aku mau motivasinya itu karena beasiswa ya. Jadi aku ingin meringankan, at least kuliahku ini dibayarin sama pihak ketiga gitu loh. Terus aku tinggal fokus kuliah aja. Kenapa milih BI? Karena yang pertama mungkin lingkungan yang kayak aku bilang tadi. Karena yang paling lumrah dan emang informasinya banyak banget itu BI, kan kayak BU aja dikit informasinya gitu loh. Jadi yang paling sering aku denger tuh ya BI gitu. Dan setelah aku lihat juga di Instagramnya emang kegiatannya tuh banyak banget gitu. Dan salah satu yang aku cari di Genbi itu bukan masalah beasiswanya aja kita ditanggung, tapi emang manfaat lainnya tuh apa sih, seperti kayak hard skill, soft skill yang diasah dari Genbi itu sendiri. Jadi setelah aku lihat-lihat, oh Genbi ini ngasih aku ketiganya, dibiayain kuliah, soft skill juga ada, pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, dan hard skill juga ada gitu. Jadi ya udah, kenapa nggak aku coba gitu sih. Berarti selain juga nyari beasiswa, kakak juga nyari hal-hal lain selain beasiswa itu sendiri. Iya, benar. Oke, dari Wiwit? Kalau dari aku sendiri mungkin nggak beda jauh ya sama Kak Putri, karena memang kalau aku juga nggak muluk-muluk juga bilang, jadi sebenarnya kalau kita bisa bilangnya kata ada rasa iri itu sebenarnya bukan iri yang jelek aja terus. Jadi kalau lihat orang kayak wah keren banget bisa dapat beasiswa ini, itu juga dalam hati aku tuh kayak oh orang-orang bisa, kenapa nggak dicoba aja kayak gitu. Jadi kan benefitnya nggak ada ruginya gitu loh, kalau udah nyoba kemungkinannya mungkin oke nggak dapat atau nanti bisa dapat. Jadi daripada sama sekali nggak mencoba. Jadi waktu itu kebetulan BU tuh informasi beasiswa yang pertama kali aku dapat juga, jadi yang tentang kuliah BU, yaudah langsung coba dan lihat benefitnya dari mulai kayak kata Kak Putri tadi, bener banget ya, kalau maksudnya ada suatu kebanggaan juga tersendiri kalau ketika kita bisa kuliah tanpa maksudnya dari orang tua tuh nggak ada untuk bayar tanggungan, itu ada dari pihak ketiganya, tuh suatu kebanggaan sih kalau buat aku, itu aja sih. Berarti motivasinya Wiwit tuh karena melihat orang lain bisa, kenapa Wiwit nggak bisa kayak gitu ya. Tapi bagus sih, kayak jadinya kita juga meringankan beban dari orang tua kayak gitu. Jadinya kita fokus aja dulu sama kuliah, biayanya itu ada pihak lain yang bayarin kayak gitu. Betul banget. Nah, terus pertanyaan yang selanjutnya itu kan udah dapet nih beasiswanya. Sebelumnya itu tuh bagaimana sih cara kakak trik and trick mungkin supaya bisa lulus di beasiswa yang kakak daftar kayak gitu? Mungkin dari Wiwit? Tips and trick mungkin karena juga sekarang bicaranya tentang beasiswa prestasi ya, sebenarnya kalau kita umumnya aja bilang kalau beasiswa prestasi itu polanya sebenarnya umumnya sama. Jadi ada prestasi yang kita gini, jadi prestasi itu nggak yang kucuk-kucuk mau daftar baru tiba-tiba ada prestasi, kan nggak kayak gitu. Jadi kita siapin aja lah dari sekarang. Mungkin belum ada rencana mau beasiswa apa, nggak apa-apa, coba-coba aja dulu. Mungkin yang indikator-indikator yang sering dipakai itu kan menang lomba atau nilai transkrip nilai dan sebagainya. Jadi kebetulan dulu karena aku mahasiswa baru, belum ada transkrip nilai di kuliah, itu tuh yang ngebantu itu waktu SMA. Jadi lomba-lomba yang di SMA dimasukin aja, nilai ijazah di SMA dimasukin, apapun sekecil apapun itu coba dimasukin aja, karena itu tuh jadi kalau sekarang tuh kita nggak bisa cuma ngomong oh aku bisa ini kok, aku bisa ini, itu karena pihak sana juga bakalan minta apa buktinya, validasinya apa, biasanya bentuk piagam dan sebagainya. Mungkin itu aja. Dan satu yang ingin aku sampaikan sih sebenarnya jangan nunggu momen aja gitu loh, jadi coba aja dulu gitu, coba aja dulu. Masalah karena nantinya kita berhasil tuh ketika ada kesempatan dibarengin sama kita tuh mampu untuk ambil kesempatan itu. Jadi nggak buang-buang kesempatan nanti pas sudah tiba waktunya, karena beasiswa nih pintar-pintaran kita nyari juga. Kayak kalau kita diem aja kayak gitu nunggu orang yang ngasih asupan kita mau beasiswa apa, ya nggak dapet karena setiap orang juga punya goalsnya masing-masing. Itu aja sih dari aku. Betul, berarti Wiwit ini tuh gimana ya, kayak berusaha untuk nyari dan mempersiapkan dari jauh-jauh hari juga, supaya nanti kalau misal ada kesempatan beasiswa apa gitu biar bisa juga dipersiapkan dengan baik gitu ya. Mungkin dari Kak Putri persiapannya kayak gimana? Kalau aku sih persiapannya
selain prestasi, udah pasti ke prestasi sama transkrip nilai itu dilihat dari kegiatan. Apakah kamu aktif nih sama kuliah atau enggak? Karena kalau personal di Genbi itu emang dilihat keaktifannya. Apakah kamu aktif untuk berkontribusi nanti selama dapat beasiswa itu? Karena kan banyak kegiatan yang ada diadakan di BI itu. Jadi apakah kamu aktif nih selama kuliah atau enggak? Misalnya ikut organisasi atau kepanitiaan gitu. Sebenarnya yang poin pentingnya itu selain transkrip dan prestasi itu tuh keaktifan itu misalnya kayak ikut Ormawa gitu-gitu. Jujur aku itu bukan orang organisasi, aku nggak ikut Ormawa, tapi aku dulu aktif di kepanitiaan dan kegiatan-kegiatan di luar kampus gitu. Jadi itu juga bisa dilihat. Jadi jangan minder kalau misalnya emang kamu itu bukan anak organisasi, misalnya anak Ormawa gitu, nggak apa-apa. Yang penting kamu emang ngasih tahu nih, aku lo aktif, tapi emang aku bukan aktifnya di Ormawa kayak gitu. Itu sih yang paling penting. Tapi emang setiap beasiswa tuh ada karakteristiknya sendiri. Mungkin di BU kan kalau Wiwit kan belum aktif lah dulu organisasi kan, jadi belum ada sertifikat Ormawa atau gimana gitu. Jadi diterima. Mungkin kalau dari aku karena emang juga syaratnya waktu itu bisa didaftar dari semester 4, jadi kan udah pastilah ikut kegiatan-kegiatan gitu. Jadi itu juga dilihat apakah kamu aktif atau enggak gitu. Jadi itu juga salah satu dilihat kalau kamu aktif dan berprestasi kan berarti kamu bisa menyeimbangkan nih keduanya. Nanti juga pas dapat beasiswa Genbi ini karena akan ada kegiatan, jadi kamu bisa balance di keduanya gitu loh. Kuliah kamu jalan, kamu kegiatan di Genbi juga jalan kayak gitu sih. Nah, tadi Kak Putri kan nyinggung tentang syarat nih, syarat-syarat. Nah, dari beasiswa masing-masing yang Kak Putri sama Wiwit dapat tuh, apa sih syarat-syarat yang diperlukan untuk mendaftar yang pertama kali perlu disiapkan gitu untuk bisa daftar di beasiswa? Mungkin dari Wiwit? Nah, aku izin buka gini ya, soalnya lumayan juga untuk bacain syarat-syaratnya. Jadi kalau misalkan bilang yang pertama itu menurut aku kita tuh bakalan digempur tuh di syarat-syarat administrasi. Jadi itu sebenarnya lumayan banyak gitu, apa yang sebenarnya kadang-kadang kalau emang orangnya males, dulu aku juga males sih, jadi aku cicil aja, jadi nggak sekalian aku isiin segubrek sekalian. Jadi waktu itu tuh awal-awal tuh kita di BU itu ada nanti, kalau dulu aku namanya sih websitenya itu beasiswa.unggulan@kemdikbud.go.id, mungkin bisa dicek teman-teman di sana. Itu tuh lengkap sih syarat-syarat, ada juga kayak pertanyaan-pertanyaan sering dimunculin tuh apa kayak gimana, dan itu tuh menurut aku sudah cukup membantu. Tapi dalam ini nih aku juga saranin banget teman-teman untuk cari tahu informasi. Kalau dulu tuh aku telat banget tahu ada kayak IG yang kayak namanya mentor_mahasiswa_Indonesia. Itu tuh kayak ngasih tahu tentang BU itu sendiri, tapi aku tahu pas aku udah lolos wawancaranya, jadi kayak ketinggalan jauh banget, kok kayak nggak update banget. Jadi awal-awal tuh perlu banget update biodata diri, jadi biasa KTP dari orang tua juga, KTP kita sendiri. Terus juga sebenarnya kalau yang diminta itu banyak sih, ada juga riwayat organisasi tadi kayak kata Kak Putri. Cuma di sini tuh kayak kemarin aku bilang juga, karena belum ada apa-apa, jadi aku masukin aja yang dulu di SMA, karena dulu SMA sama Kak Putri juga itu ada ikut organisasi kayak keilmiahan kayak gitu, jadi dimasukin aja. Terus ada juga ditanya sebenarnya tuh kayak menurut aku ini nggak terlalu urgensi ya, jadi ada pengalaman kerja dan sebagainya, riwayat sertifikat kompetensi, terus juga daftar karya yang mungkin udah pernah diupload. Tapi menurut aku kemarin pun aku nggak masukin itu karena memang benar-benar newbie, nggak punya apa-apa, jadi aku maksimalin di prestasi sama di riwayat organisasi. Bahkan di riwayat organisasi itu aku juga masukin aku tuh sebagai anggota STT kayak gitu, yang bisa dibilang kayak ya udah sih aku masukin aja. Terus yang lumayan membantu tuh karena dulu organisasi di SMA tuh benar-benar nekenin tentang prestasi kayak esai, karya tulis, debat. Jadi itu aku lumayan ngebantu banget, aku ngerasa di sana di prestasi. Terus juga nanti bakalan diminta transkrip nilai. Jadi kayak aku bilang tadi pakai nilai ijazah SMA, dan juga sih ada syarat kalau di BU ini akreditasi dari institusinya, dari UNUT-nya, dan dari program studi yang mana kebetulan aku akuntansi, dan mana sejauh ini aku tahu semuanya A sih yang untuk di FEB, jadi aman untuk kalau mau ikut. Kemudian juga diminta rincian berapa sih kita biaya UKT kita, dan yang paling penting menurutku ini di BU itu kalian tuh harus punya esai. Jadi kalau biasanya setiap tahun itu ada
diminta mengumpulkan esai, tapi 2 tahun terakhir yang aku lihat itu syaratnya sama, tema esainya itu kayak aku generasi unggul Indonesia kalau nggak salah ya. Ininya kayak menjelaskan kenapa sih aku harus dipilih, kenapa aku berhak untuk mendapatkan beasiswa ini. Jadi itu benar-benar aku saranin buat teman-teman cari referensi kakak-kakak atau teman-teman Awardi yang udah duluan dapat. Jadi kayak gimana sih pola yang disukain sama dari Kemendikbudnya itu sendiri. Nanti lain-lainnya tuh kayak misalkan surat rekomendasi dulu. Kalau teman-teman juga mau tahu, aku dulu karena belum tahu dosen apapun juga di sini, jadi aku ke SMA aku lagi. Jadi kayak ibu bisa minta tolong dibuatin surat rekomendasi bahwa saya ini maksudnya cocok lah untuk menerima ini gitu. Kemudian juga karena biasanya kalau udah punya beasiswa satu nggak bakalan lagi dibolehin beasiswa yang lain, juga pernyataan tidak menerima beasiswa. Kemudian pernyataan bahwa kita merupakan mahasiswa kampus yang terkait karena udah keterima kemarin di SNM jadi boleh. Terus juga nanti selanjutnya kalau udah bakal ada file kontrak yang mana itu banyak banget sih runtutannya. Itu aja sih. Oke, berarti informasi-informasi dan syaratnya itu udah disediain di satu website gitu ya, yang bisa diakses secara bebas oleh masyarakat kayak gitu berarti ya. Mungkin dari Kak Putri. Kalau dari Genbi sendiri kan emang dia tuh udah dari tahun ke tahun ya, biasanya dari BI nyuratin ke UNUD, dikasih surat bahwa ini ada beasiswa nih dari BI gitu. Nah untuk syarat-syarat itu kurang lebih sama, tapi kalau dari BI itu aku ceritain sekalian prosesnya ya. Dari awal tuh ada administrasi, jadi berkasnya itu kita kumpulin di kampus, dibantu dikorek di kampus, nanti baru dibawa ke BI-nya itu sendiri untuk diseleksi. Setelah seleksi administrasi itu ada seleksi wawancara. Setelah wawancara itu baru kamu diumumin lulus atau enggak. Nah untuk berkas-berkasnya itu sendiri tuh nanti ada biodata yang dikasih sama kayak formulir gitu dari BI, itu emang dikasih dari BI. Terus ada fotokopi identitas, mungkin KTP atau KTM itu bisa dipakai. Ada KHS. Terus nah kalau Wiwit mungkin dia pakai esai. Kalau di BI itu namanya motivation letter. Nah jadi itu sama aja sebenarnya konsepnya, nerangin bahwa kenapa sih aku tuh harus diterima di beasiswa ini kayak gitu. Terus selain itu tuh ada surat rekomendasi. Kalau Wiwit kan karena dia nggak ada, maksudnya masih awal, jadi dia ke SMA. Kalau di sini tuh kita tuh di FEB enaknya tuh emang udah dikasihin, maksudnya disediain platform Google Form waktu itu untuk minta surat rekomendasi. Jadi kita tinggal langsung input aja nama dan biodata lain sebagainya. Nanti suratnya itu nanti keluar gitu loh. Jadi nggak perlu repot-repot lagi untuk nyari siapa nih dosen siapa nih yang aku mau mintain surat rekomendasi gitu. Jadi emang udah langsung dari kampus yang ngasih surat rekomendasi untuk beasiswanya itu sendiri gitu. Terus di sini ada fotokopi buku rekening bank untuk penyaluran beasiswanya itu. Lalu surat pernyataan sedang tidak menerima beasiswa, karena emang setauku di semua beasiswa itu nggak boleh menerima beasiswa double gitu. Emang harus satu beasiswa aja gitu. Terus sama di sini tuh ada surat pernyataan untuk bersedia berperan aktif gitu. Jadi kan nanti banyak kegiatan di BI, jadi makanya ada surat itu dan fotokopi berkas prestasi, misalnya kayak sertifikat, menang lomba atau lain sebagainya. Itu sih yang di administrasi gitu. Berarti dari Kak Putri itu banyak rentetan administrasinya berarti kayak gitu ya syarat-syaratnya. Oke. Nah, sebelum Kak Putri sama Wiwit ini diterima nih di beasiswa yang sekarang lagi didapat tuh, ada nggak sih berapa banyak sih juga seleksi beasiswa yang juga Kakak sama Wiwit ini ikuti, serta apa sih pertimbangan kalian akhirnya bisa mendaftar di beasiswa yang sekarang kayak gitu? Mungkin dari Kak Putri dulu. Kalau aku berapa kali sempat daftar itu, sebenarnya BI ini kan dari semester 4 ya bisa daftar. Dulu aku telat informasi semester 4. Semester 4 tuh aku dapat informasinya di akhir-akhir dan aku telat daftar. Jadi aku nggak bisa daftar karena waktu itu juga kendala di surat rekomendasi. Jadi kayak aku bingung gitu loh gimana harus ngajuin nih aku ke kampus tapi bingung gimana nih buat nyari surat rekomendasi gitu. Kayak nggak ada. Kalau pas tahunku yang kemarin tuh kan nggak ada gini nih Google Form. Nah sekarang ini udah disediain Google Form gitu, jadi nggak perlu kamu ribet kemana nih ya, nggak kalau nggak tahu informasi gitu loh. Itu kendalaku yang tahun lalu. Jadi tahun lalu tuh aku bisa dibilang gagal lah ikut beasiswa BI ini. Terus tahun ini aku nyoba lagi BI sama Pertamina kemarin gitu. Jadi BI ini kan kayaknya aku emang dari dulu banget nih pengen BI, jadi kayak udahlah coba aja BI lagi. Terus pas waktu itu buka pendaftaran bareng sama Pertamina, jadi aku coba juga di Pertamina. Terus kayak daftar aja gitu, nanti siapa tahu yang dimanapun dapet aku terima aja gitu. Jadi waktu itu 2 aja sih waktu itu, karena pas fase itu emang cuma BI sama Pertamina aja yang lagi buka gitu sih.
Berarti dari Kak Putri sebelum menerima beasiswa dari BI yang sekarang tuh juga daftar di Pertamina. Iya. Itu tuh di Pertamina kakak dinyatakan lulus seperti itu? Aku nggak tahu karena setelah aku udah dapat BI itu aku udah nggak penting lagi aku Berarti sudah fokus ke yang di BI itu Iya. ya. Kalau dari Wiwit? Aku kurang bisa kasih referensi juga, Kak. Tapi karena emang pertama kali aku tahu informasi ya BU, terus sekarang lolosnya di sana. Sama kayak Kak Putri mudah, jadi kayak udah cukup untuk target beasiswa, udah ini dulu cukup gimana sekarang pertahanin. Tapi saran aku buat temen-temen sih, kayak banyak banget akun-akun tentang beasiswa ini, beasiswa itu, kayak di follow aja info beasiswa kayak gitu, bakalan banyak. Sebenarnya nggak perlu di akun-akun beasiswa sih, biasanya di Instagram kayak BEM gitu-gitu juga ada, dari LPM juga kadang share informasi juga kan itu, jadi nggak perlu jauh-jauh. Biasanya kalau emang yang udah di-share dari Ormawa di FEB itu emang udah dikuotain gitu, jadi kalian at least udah ada nih kuota untuk kita mau nggak daftar gitu. Kalau yang tempat lain kan mungkin kemungkinannya ada didapat, cuman kan kita nggak tahu nih kita dapat kuota atau enggak gitu sih sebenarnya. Ya karena kadang-kadang ada yang kayak informasi beasiswa itu dikhususkan untuk universitas yang Iya, kerja sama betul. beasiswanya itu aja. Nah, nyinggung tadi daya tampung, terus juga nyinggung masalah rekomendasi kayak gitu tuh dari Kak Putri sama Wiwit, ada nggak sih punya rekomendasi beasiswa untuk mahasiswa baru ataupun teman-teman lain tuh yang baru pertama kali mau nyoba daftar beasiswa? Jadi mereka tuh pasti bingung kan mau milih beasiswa apa nih yang untuk pertama kali kayak gitu. Mungkin dari Kak Putri sama Wiwit bisa ngasih rekomendasi atau kayak saran gitu, beasiswa apa sih yang seharusnya dimulai dari awal kayak gitu. Mungkin dari Wiwit dulu. Oke. Lagi-lagi aku bilang karena mungkin nanti teman-teman kalau ada yang tahu bisa saling share juga, Kak Putri juga. Tapi dari aku yang sejauh aku tahu dari awal ya dibilang. Jadi pas mahasiswa baru yang bisa daftar, kalau nggak salah kan gini tuh ada syarat semesternya ya Kak ya. Kalau misalkan BU tuh emang dari kamu udah dinyatakan lolos nih, bahkan dulu aku buktinya itu syarat yang selamat Anda diterima di gini SNMPTN, kayak yang baru masih fresh mau diapa, jadi kayak benar-benar yang kayak masih kalau mau mahasiswa baru mau coba-coba aja karena kesempatan nggak datang 2 kali. Jadi kalau BU ini bisa sampai semester 3 aja, dan kalau menurut aku ya karena aku tahu itu aku rekomendasiin itu karena sejauh yang kalau dinikmati aja prosesnya nggak apa-apa kok jalan tenang, walaupun kayak agak ribet. Dan juga kalau misalkan teman-teman tahu juga kan itu kayak banyak banget ya gininya, semua beasiswa sih juga banyak banget yang kayak minat, cuma itu tuh yang benar-benar apalagi dengan adanya keadaan yang kurang informasi gitu, kayak kurang update dari akunnya dia sendiri tuh, menurut aku itu kayak satu tantangan tersendiri buat ikut itu. Tapi kalau dulu justru aku yang tahu karena aku juga sempat gali-gali informasi yang jauh juga, kalau dulu tuh kayak masih bisa dibilang sepi peminat gitu loh, bahkan sebelum yang kayak trending di FYP di TikTok kayak sekarang ini, kayak orang nggak tahu apa itu beasiswa unggulan dan sebagainya, padahal benefitnya itu yang sebagus itu kayak gitu. Jadi menurut aku bisa dimulai aja dulu, coba-coba kayak kan kata Kak Putri juga sama aja polanya, motivation letter kah, essay kah, pasti ingin kenapa mengunggulkan diri sendiri dan cocok untuk beasiswa ini. Jadi coba aja dulu dari beasiswa unggulan di semester 1 itu sih. Berarti dari untuk mahasiswa baru berarti coba dulu untuk di beasiswa unggulan tersebut. Nah, kalau dari Kak Putri yang mungkin ada kakak tingkat ataupun dari angkatan 2021 ataupun 2020 yang pengen nyari beasiswa, mungkin ada rekomendasi dari Kak Putri beasiswa apa sih yang bagus dan mungkin bisa didaftar sama teman-teman kayak gitu. Kalau dari segi beasiswa sih, aku balik lagi ke orangnya. Perspektif kamu tuh apa? Misalnya kalau emang cuman untuk nyari uangnya aja dibayarin UKT itu sebenarnya semuanya bisa dimasukin gitu. Tapi balik lagi, kamu nyari uangnya aja, apa kamu mau nyari pengalamannya juga, experience-nya juga gitu. Jadi kalau emang kamu mau nyari experience yang kayak gitu, selain kamu dibayarin kuliah, kamu nyari experience-nya yang lumayan banyak. Apalagi kalau misalnya ikut-ikut seminar internasional dan lain sebagainya, itu di BI itu memfasilitasi itu gitu loh. Jadi setiap ada misalnya kayak sekarang nih lagi hype-nya G20, BI itu ngasih kuota ke kita penerima beasiswa itu untuk ikut ke G20 gitu. Jadi kayak kapan sih kita dapat privilege untuk ikut G20 gitu loh. Jadi kayak kalau emang kamu perspektifnya emang mau nyari experience juga, bisa daftar di Genbi, cuman emang syaratnya gitu, maba itu masih belum bisa daftar karena kan emang syaratnya mulai dari semester 3 gitu. Jadi mungkin kalau emang ada maba yang nggak lulus, coba BU dulu. Kalau misalnya emang nggak lulus, ya udah bisa coba di Genbi gitu kan, karena dia baru semester 3 syaratnya, minimal semester 3 gitu, sampai semester kemarin. Semester 4. 5. Berarti dari semester 3 sampai semester 5 kayak gitu.
gitu. Oke. Nah, nyinggung tentang daya tampung lagi nih. Menurut Wiwit sama Kak Putri, ada nggak sih beasiswa yang memiliki daya tampung yang cukup banyak? Dan apa saja yang didapat dari beasiswa yang memiliki daya tampung banyak tersebut? Kayak misal yang banyak kuotanya kayak gitu. Mungkin bisa dijawab dari Kak Putri dulu. Kalau dari aku nggak tahu ya di maksudnya beasiswa lain. Kalau di Genbi itu menurutku lumayan banyak kuota dari yang dikasih dari BI untuk di Udayana. Di Udayana aja sekarang angkatanku, tapi tahun lalu juga 75 orang. Nah dari FEB sendiri pas aku nih 30 orang gitu loh. Jadi itu lumayan banyak gitu. Kalau Berarti memang difokuskan untuk iya. FEB ya seperti itu. Berarti banyak kuotanya untuk anak-anak FEB. Iya, banyak. Jadi emang mungkin karena aku bilang tadi FEB itu merupakan salah satu program studi yang prioritas dari BI. Jadi dia bukan kuota sih sebenarnya 30 itu, tapi yang diterima sekarang itu 30. Kalau kuota overallnya dari Udayana itu 75. Gitu. Tapi nanti yang nentuin tuh misalnya FEB itu berapa, itu tetap dari BI. Cuman yang pas aku yang sekarang ini dari FEB aja 30 orang gitu loh. Jadi kan chance-nya tuh lumayan besar gitu. Kuotanya tuh lumayan besar untuk teman-teman atau adik-adik yang pengen daftar beasiswa tapi nyari kuotanya yang besar gitu loh. Jadi dari BI itu emang lumayan besar sih menurutku karena BU-nya berapa? 4 ya? Tahun aku 4. Oh, tahun dia 4 gitu. Jadi mungkin BI bisa dicoba kalau mau nyari chance kuota yang besar gitu sih. Karena emang udah selain Udayana sama BI-nya udah partneran gitu ya, terus di kita ini emang di program studi gini prioritas, jadi bisa dicoba lah gitu. One step closer untuk dapat gitu karena udah prioritas kan gitu. Mungkin dari Wiwit ada rekomendasi gitu? Mungkin sama aja deh, soalnya kalau menurut aku juga balik lagi kan kata Kak Putri tadi tergantung perspektif mau kayak gimana. Cuma kalau dari nanya kuota udah jelas kalah ya BU mungkin, tapi menurut aku sih nanti kalau misalkan emang bisa digencerin lagi informasinya mungkin lebih banyak lagi. Kalau kemarin itu aku di BU tuh kebetulan yang kayak buat di FEB sendiri tuh siapa aja sih yang dapat BU supaya kita gampang, dan kebetulan itu tuh yang angkatan 2021 tuh kayak aku doang gitu, kayak ini apa kurang ke semuanya bagaimana. Terus jadi menurut aku kalau emang maunya dari semester 1 ya silakan ke BU, tapi kalau misalkan cari chance yang lebih besar apalagi udah ada partneran gitu ya dari BI dan juga FEB-nya itu sendiri, BI itu recommended sih kayak gitu. Cuma balik lagi karena menurutku kesempatan kayak datang 2 kali, jadi coba-coba aja karena benefitnya juga menurut aku top. Oke. Nah, nyinggung tadi juga masalah cara milih beasiswa. Tadi Kak Putri kan juga bilang pas daftar Genbi itu juga daftar di Pertamina. Nah, bagaimana sih cara kita khususnya tuh teman-teman di luar sana tuh memilih beasiswa yang kemungkinan lolosnya tuh besar? Kayak misal Kak Putri juga tadi bilang kan ikut Genbi karena emang udah pengen. Tapi dari sisi bukan cuma dari pengen aja, ada nggak sih pertimbangan maksudnya bagaimana sih kakak ngukur bahwa itu tuh bakal lolos kayak gitu? Mungkin bisa jawab langsung sama Kak Putri. Gini, setahu aku ya, setiap beasiswa itu punya kriteria sendiri untuk lolos. Emang bukan selain syarat-syarat tadi misalnya prestasi yang gitu-gitu, tapi dia tuh ada bidangnya sendiri menurutku. Kayak misalnya di Genbi ini aku lihat lebih ke sisi mahasiswa-mahasiswa yang ada leadershipnya gitu loh. Jadi misalnya kayak BEM yang ikut DPM gitu-gitu, ormawa kayak gitu, chance-nya tuh lebih besar. Nah, terus kalau di Pertamina ini dia tuh lebih ke mahasiswa yang suka lingkungan hidup gitu loh, karena aku lihat scroll di sosmednya Pertamina Foundation itu dia lebih sering ngadain kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup, misalnya kayak tanam mangrove yang gitu-gitu. Jadi kayak untuk itu tuh menurutku bisa dijadiin celah sih. Misalnya kalau kamu emang sukanya sering ikut-ikut kegiatan lingkungan hidup, mungkin bisa coba di Pertamina karena dia mungkin emang fokus dan beasiswanya itu untuk orang-orang yang selain berprestasi juga care atau peduli gitu sama lingkungan gitu. Dan emang selain biasanya kayak gitu tuh selain dapat beasiswa untuk kita bayar kuliah, itu tuh dikasih dana untuk ngelakuin kegiatan gitu loh. Nah, mungkin di Pertamina ini dananya itu lebih ke untuk lingkungan hidup. Nah, kayak gitu. Kalau di BI itu lebih ke leadership mungkin karena dia tuh juga ada proker-proker kayak leadership camp gitu-gitu. Jadi tergantung diri kita gitu. Kamu maunya kapabilitasmu apa, kamu maunya apa gitu sih. Berarti tergantung pada keinginan masing-masing juga gitu ya. Keinginan masing-masing dan
kamu ngerasa kamu tuh lebih di mana sih? Kan ada orang yang nggak mungkin lah semua tuh punya sisi di lingkungan hidup, mungkin emang di leadership ya udah coba gitu. Berarti cara kita tahu ngukurnya itu mungkin dilihat pertama tuh dari syarat-syaratnya kali ya, dan tema dari fokus dari beasiswanya itu kayak gimana gitu ya. Mungkin itu dari Kak Putri. Dari Wiwit mungkin ada gitu cara atau pertimbangan Wiwit supaya bisa tahu gini loh, aku daftar di sini, terus kemungkinan besarnya aku dapet di sini kayak gitu. Kalau mungkin waktu sependek pengetahuan, kayak maksudku aku masih maba, kayak aku nggak mempertimbangkan jauh banget kayak aku kemana sih preferensiku nih, aku harus yang beasiswa mana tuh belum sampai sana. Tapi aku yang waktu itu aku tahu memang BU itu ada kayak kategori-kategorinya, dan aku lupa ada 3 kategori, tapi yang aku inget yang aku sendiri tuh kayak ada masyarakat berprestasi kayak gitu. Jadi menurut aku ini juga sebenarnya keuntungan dari BU gitu, karena dia tuh general gitu. Jadi kalau kalian emang rasanya ini juga punya kayak maksudnya kayak ya coba-coba aja apapun itu, kayak dimasukin aja gitu sertifnya atau apanya itu, karena emang dia tuh nggak mensyaratkan yang khusus harus seperti ini, juga nggak. Terus menurut aku dari temanya juga kan cuma esainya kemarin tuh aku generasi unggul dan sebagainya, tuh menurut aku masih general banget. Kalian bisa memperspektifkan diri kalian sendiri tuh unggul kalian tuh seperti apa, jadi itu chance yang besar juga buat kalian untuk dapetin beasiswanya itu. Dan juga kalau dari pengalaman wawancara kemarin itu, aku tuh bukan yang ditanya yang spesifik mengarah kemana, tapi lebih ke pribadi aku sendiri, kayak gimana diri kamu sendiri dan sebagainya. Jadi general aja sih kalau di BU itu menurut aku ya. Berarti setiap beasiswa tuh gimana ya, cara kita ngukur tuh balik lagi ke diri kita gitu loh, kita fashionnya di mana, terus kita mau tujuan kita nyari beasiswanya tuh apa, jadi kayak gitu ya mungkin kayak ya sama Wiwit. Nah selanjutnya tuh kan ini beasiswa prestasi, otomatis kan kita berfokus juga untuk mempertahankan prestasi, khususnya tuh nilai di waktu kita kuliah. Nah dari Kak Putri sama Wiwit nih, gimana sih cara kalian ngebagi waktu dan mempertahankan persyaratan nilai yang harus kalian pertahankan itu di tengah-tengah kesibukan kalian, bukan hanya sebagai mahasiswa yang belajar, tapi juga kata Kak Putri tadi, kita harus aktifkan di kegiatan kemahasiswaan, kepanitiaan. Kayak Wiwit juga pasti semester ini tuh, bahkan dari semester awal pun juga pasti udah ikut kepanitiaan. Nah gimana sih cara Kak Putri sama Wiwit tuh membagi waktu kalian untuk tetap bisa belajar, tapi juga tetap bisa berkontribusi untuk kegiatan lain kayak gitu. Mungkin bisa dijawab dari Kak Putri dulu. Kalau aku gimana cara mempertahankan nilai itu, fokus sih kuncinya, sama gimana kamu ngeset prioritas kamu gitu loh. Walaupun kamu menjalani 2 kegiatan, kamu harus tahu prioritas kamu yang mana. Terus pada saat menjalankan prioritas itu kamu harus fokus. Misalnya kalau aku kuliah, ya udah. Misalnya kalau aku ada kepanitiaan kuliah, kalau emang aku lagi kuliah, aku nggak akan ngurusin kepanitiaan dulu. Aku akan fokus di kuliahku dulu. Nanti pada saat aku kepanitiaan, aku juga akan mengurus kepanitiaanku dulu. Aku nggak akan ngurus kuliahku dulu gitu. Jadi kayak gimana kamu ngeset prioritas dan manajemen waktu kamu itu sih. Tapi emang kuncinya tuh di prioritasnya apa dan fokusmu kemana gitu. Jangan misalnya kayak aku kuliah sambil kepanitiaan itu kayak double fokus gitu kan. Emang bisa sih, cuman agak susah gitu untuk ngatur waktunya, iya, untuk tenaganya juga habis. Jadi menurutku kalau yang kayak double gitu, keduanya nggak akan optimal gitu. gitu. Betul, nggak akan ke optimal. Jadi kalau emang mau mempertahankan nilai di kelas, ya udah kamu fokus di kelas pada saat kelas. Misalnya kayak aktif nanya aja gitu. Sama buat tugas, menurutku sebenarnya untuk mempertahankan nilai itu kuncinya itu aja sih sebenarnya. Kalau di selama aku kuliah nih ya udah kamu aktif di kelas, sama tepat waktu mengumpulkan tugas saja, ya maksudnya nilai B itu udah di tangan lah gitu. Yang penting kamu nggak macem-macem, maksudnya kayak bolos lah yang gitu udahlah gitu. Terus kalau misalnya mengatur waktu di kegiatan lain itu ya gitu. Kalau misalnya kamu udah tahu nih akan ada kegiatan besar, misalnya tugas kamu lagi numpuk, ya udah kamu yang set diri kamu bisa nih begadang apa enggak gitu. Kalau emang nggak bisa begadang, jangan deket-deket mepet-mepet deadline buat tugas gitu. Jadi kayak emang kamu harus tahu sama dirimu sendiri, kayak meningkatkan self awarenessmu gitu loh, gimana kamu ngatur waktumu dan tugas-tugasmu kayak gitu sih. Oke, berarti dari Kak Putri itu lebih ngatur ke skala prioritas kayak gitu ya. Kalau emang lagi mau fokus di kelas, berarti Kakak prioritasin untuk kuliah dulu, belajar kayak gitu. Nanti kalau emang waktunya Kakak untuk ikut kepanitiaan, Kakak bakal fokus ke panitiaan tersebut kayak gitu. Betul. Mungkin dari Wiwit, gimana cara ngaturnya kayak gitu? Oke, aku mungkin sedikit cerita ya, karena sebenarnya ini tuh kayak juga ketakutan juga di awal, karena menurut aku pertama sebagai maba tuh juga ada culture shock gitu loh, kayak wah
kuliah kok Bener kayak banget, gini bener ya, banget. gimana nih kayak gitu. Dulu tuh awal-awal tuh aku cerita, jadi sebenarnya di awal, karena benar kata di awal tuh di semester 1 awal tuh aku di kepanitiaan, terus masuk semester 2 kemarin aku kebetulan juga tergabung di BEM FEB UNED-nya. Jadi kayak merupakan suatu tantangan tersendiri. Kalau juga teman-teman tahu, aku tuh memang orangnya deadlineer banget. Dulu aku deadlineer, bahkan mungkin sampai sekarang masih tipis-tipis deadlineer. Jadi menurut aku satu hal yang ngebantu aku tuh kayak kata Kak Putri, aku juga percaya banget kita tuh harus bisa nentuin skala prioritas. Mungkin yang pertanyaannya sekarang tiap orang tuh beda-beda cara nentuin skala prioritasnya. Nah kalau aku sendiri tuh aku pernah baca juga, itu aku lupa dapet di mana, tapi aku bakalan buat yang kayak tabel. Jadi aku bedain ke sesuatu yang sebenarnya penting dan mendesak, itu dua hal yang berbeda. Jadi yang mana sebenarnya penting dan mendesak itu kerjain di awal dulu. Mungkin terus penting tapi nggak mendesak, oke lah kita bisa sisihin dulu. Kalau udah nggak penting nggak mendesak, oke skip aja deh dulu, nggak usah dulu ini. Karena kalau misalkan masih ada yang penting mendesak tuh kayak dibuatin aja tabel gitu, nanti bakalan ketemu yang mana sebenarnya penting sama mendesak, yang mana penting tapi nggak mendesak tapi nggak penting, ya udah sekadarnya aja kayak gitu. Jadi kayak menurut aku juga support dari lingkungan sekitar tuh juga sebenarnya bantu banget sih. Kayak misalkan sekarang di kuliah tuh juga kita tuh bakalan interaksi sama banyak orang juga kan, jadi gimana sebenarnya kita juga membentuk hubungan dengan teman-teman dan sebagainya, itu bakalan ngebantu kita mulai dari di kuliahan dan juga di organisasi. Dan yang penting juga kayak kata Putri, aku setuju banget, fokus tuh gini ya, kayak kalau udah nggak fokus tuh kayak mau misalkan nangkep, kalau orang Bali bilang nangkep balang dua, nggak bisa didapetin keduanya. Jadi kayak yang mana sih sebenarnya priority kalian, yang mana sebenarnya bakalan ngebantu kalian untuk jadi person yang lebih baik lagi kayak gitu. Maksudnya kalau biar itu cuma buat kalian nge-stuck itu, ya udah tinggalin aja dulu, nanti kalian bersyukur kok kalian ngambil langkah itu kayak gitu. Berarti cara yang paling jitu tuh ya berarti kita harus pintar-pintar ngatur skala prioritas kayak gitu ya, ngatur waktu kayak gitu artinya kayak. Nah mungkin bisa diminum dulu. Oke. Nah mungkin itu aja sih yang bisa kita bincang-bincangkan kali ini. Jadi sebelum kita nutup podcast kali ini, aku mungkin Kak Putri sama Wiwit bisa menyampaikan kesannya hari ini, bisa menyampaikan informasi-informasi ini kepada teman-teman yang nonton, juga pesan-pesan buat teman-teman ataupun soulmate yang pengen nih mulai langkah untuk bisa daftar beasiswa kayak gitu. Mungkin dimulai dari Kak Putri dulu. Oke. Kesannya tuh ya udah thank you buat undangannya. Maksudnya bukan undangan sih, tapi kayak kesempatannya untuk sharing di sini, karena aku juga masih belajar gitu ya, karena aku baru pertama kali dapat beasiswa. Dan bukan telat sih, tapi harusnya kan aku bisa dari semester kemarin, cuman aku baru dapetnya tahun ini. Jadi pesannya itu terima kasih udah mau wadahi platform ini untuk sharing-sharing ke teman-teman dan adik-adik nanti. Mungkin karena emang dulu tuh susah banget gitu loh nyari informasi tentang beasiswa. Selain emang susah, kita tuh juga nggak ada lingkungan yang ayo ikut beasiswa gitu. Jadi kayak emang susah gitu. Jadi itu kesannya. Terus pesannya semangat. Kalau emang nyari beasiswa, inget apa tujuanmu, soalnya beasiswa itu nggak semata-mata kamu dapat uang terus ya udah gitu. Akan ada tanggung jawab di balik itu semua. Apakah kamu siap dengan tanggung jawab itu atau enggak? Kalau emang dirasa kayaknya aku nggak sanggup deh, kalau nggak sanggup ya udah kamu cari yang dirasa kamu bisa bertanggung jawab atas beasiswa yang dikasih itu gitu. Itu sih dari aku. Oke, mungkin dari Putri. Maaf, mungkin dari Wiwit. Kita tetap fokus ya. Jadi kalau menurut aku nggak jauh beda pasti dari Kak Putri. Pertama-tama terima kasih banyak karena udah diwadahi. Jadi sebenarnya ini menurut aku juga kesempatan yang luar biasa buat aku. Setidaknya bisa sharing apa yang sependek pengetahuan aku juga tentang beasiswa-beasiswa yang utamanya beasiswa unggulan. Juga buat teman-teman mungkin sedikit pesan yang bisa aku sampaikan juga, yaitu tuh kalau kata orang tuh bisa one day or day one tuh you decide kayak gitu, kayak mau sekarang atau kapan lagi gitu, itu sebenarnya di tangan kalian. Jadi kalau menurut aku selagi ada kesempatan dicoba aja. Dan kalau untuk masalah lolos atau enggaknya itu tuh selagi kalian udah ada kesiapan, terus ada datang kesempatan, masalah kalian dapat atau enggaknya itu bukan jadi tanggung jawab kalian lagi. Jangan lupa kita punya banyak hal di luar itu, misalkan jadi kehendak Tuhan mungkin kalau kita bicara tentang agama kayak gitu. Jadi menurut aku tetap dijaga semangatnya, karena jangan yang kayak di awal-awal tuh biasanya kayak gini ya teman-teman. Di awal tuh kita tuh kayak wah aku mau ikut ini, terus ngerasa sudah ngasih
effort yang sudah maksimal, dia udah kayak aku udah ngasih yang usaha semaksimal ini kok masih belum tembus, belum dapat. Jadi nurunin semangat ke belakangnya itu jangan sampai kayak gitu. Karena kemarin juga aku ada beberapa teman aku yang juga angkatan 21 juga ikut, terus belum berkesempatan dapat di BU, akhirnya dia coba lagi di beasiswa lain. Kalau nggak salah itu ada bagus mantra atau sebagainya. Itu juga menurut aku bisa dicoba aja, karena selagi ada kemauan pasti ada peluang di sana. Itu aja sih. Oke. Baik, aku sebagai presenter yang memandu acara podcast kali ini mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Putri sama Wiwit karena udah mau nyempetin hadir dan berbagi informasi yang pastinya tuh penting banget untuk teman-teman yang nonton. Jadi aku, Kak Putri juga dan Wiwit juga pasti berharap semoga informasi-informasi yang dibagikan tadi tuh bisa benar-benar bermanfaat untuk teman-teman di rumah, khususnya tuh untuk teman-teman yang benar-benar mau dan berusaha untuk nyari beasiswa kayak gitu. Nah jadi sekian podcast dari LPM Medicom kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, supaya nanti Soulmate nggak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Bye.